ada juga murid-murid saya ini ya. Seperti Stephen ini saya langsung kenal, ini murid saya di SLA ini. Sumakul. Ya. Kelas 3 SMP itu. Betul Stephen ya? Kelas 3 SMP. Surprise juga ada di sini ya. Lalu juga ada sahabat Ungklap ini, Saudara Pangaribuan, Stanley, ya kita sama-sama semua ini. Dan lebih spesial saya ini berkhotbah di hadapan monitor. Tawauran adalah monitor saya waktu di Ungklap tahun 83 ya, wah long time ago. 83 beliau monitor bersama dengan Saudara Jemam ya, Jeffrey Mambo di aneks. Nah, ini aneks. Anak-anak yang dari Ungklap tahu ini aneks. Saya pulang beberapa tahun yang lalu, asramanya masih sama. Selama aneks walaupun ada perubahan di dalam sedikit, puji Tuhan. Lebih daripada itu bahwa juga ada saudara-saudara saya yang datang dari berbagai tempat di Colorado ini, om saya, keluarga Worang, sepupu-sepupu kami, Iren dan Henry, keluarga bersama-sama. Saya mendapatkan informasi om kami juga akan bergabung siang hari ini tapi belum datang, Om Dani, Joy ya, terima kasih. Puji Tuhan oleh karena persekutuan indah pada Sabat ini dan tentunya untuk semua umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada Sabat yang suci ini. Ya, ada juga saudara kami Kiroyan ini, walaupun hanya ketemu di Amerika. Saya seharusnya marga Kiroyan, ya saya ini Kiroyan, sama-sama dengan mereka yang kenal akrab adalah Shirley. Ya, Shirley karena mereka ada di Indonesia lama ya, kami sama-sama. Baik saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kehadiran Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh menjadi bahagian kami ketika kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi dan terangi kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman yang kami akan dengarkan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih atas kesempatan diberikan Pendeta Wauran dan juga Ketua Jemaat, Saudara Wayne Rumambi, dan juga saudara-saudara sekalian yang memberikan kesempatan untuk saya boleh menjadi saluran berkat pada Sabat yang suci dan diberkati ini. Terima kasih untuk semuanya. Nah saudara-saudara, sebagaimana tema yang saya sudah kirimkan bahwa intinya bahwa kita semua adalah pemenang, bukan? Ya, paling tidak hari ini kita adalah pemenang. Kita memilih untuk datang ke tempat ini. Kita memenangkan pertarungan iman kita sehingga kita di tempat ini. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, bahwa Allah merencanakan kita untuk menjadi pemenang. Paling tidak pribadi kita masing-masing adalah pemenang di antara 350 juta sperma. Saudara adalah pemenang. Amin. Tuhan telah mengizinkan kita hidup di atas dunia ini sebagai pemenang. Makanya pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 14 mengagumi kejadian yang dilakukan oleh Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib, kata pemazmur. Tidak bisa membayangkan bagaimana karya Tuhan sehingga kita ini pemenang di atas dunia ini. Namun menjadi pergumulan kita, apa kita dapat mempertahankan karuniakan kepada kita, dan kita pada akhirnya sebagaimana Rasul Paulus berkata kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Inilah pergumulan kita. Kita masih berada di arena pertandingan di atas dunia ini. Apa yang perlu kita lakukan
untuk mempertahankan kemenangan, keselamatan yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Di sekolah sahabat tadi saya katakan bahwa di pihak Tuhan kita ini sudah selamat. Apakah kita yakin itu? Kita yakin di pihak Tuhan kita sudah selamat. Dan Allah telah melakukannya dengan sempurna karena Ia telah mati bagi kita. Ia telah menebus dosa kita. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan bahkan kesimpulan sekolah sahabat tadi saya sudah ungkapkan bahwa Allah yang merancang kemenangan kita, Allah yang mempertahankan kemenangan kita, dan Allah yang akan mengakhiri pertandingan iman kita di atas dunia ini ketika pada akhirnya Ia akan datang kembali. Dia telah berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara-saudara, di dalam perjalanan iman kita, ya kita menyadari kita seringkali mengalami kegagalan. Betul ya, Pak Kuhu ya. Ketika pertama kali urus visa di Surabaya, ya Ibu, interview bersama, Kuhu dapat, Ibu Feni ditolak. Tahun berapa itu? 2010 di Surabaya. Ditolak. Waktu mau menghadiri Rich Management ya, pada saat itu. Tapi puji Tuhan Ibu Kuhu ada di sini. Ia telah melewati kegagalan itu, tapi pada akhirnya dia menang juga. Ya, amin. Kita semua memang kadangkala di dalam pertandingan iman Tuhan izinkan kita melewati pergumulan demi pergumulan. Tetapi kita harus mempertahankan kemenangan itu. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal 6. Rahasia yang telah dibuktikan oleh Daniel, bagaimana ia mempertahankan kemenangan di dalam kehidupannya. Kita tahu kisah daripada Daniel, seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Daniel ini adalah orang yang istimewa, bisa saya katakan demikian. Kenapa? Selain hanya dia adalah seorang pribadi tawanan yang diangkut ke Babel, tetapi ia memiliki satu kehidupan yang istimewa. Kenapa? Seorang tawanan, kelompok minoritas, tetapi raja-raja mengangkatnya untuk menjadi pegawai di istana. Bahkan sungguh luar biasa, 3 raja mengangkat dia. Mulai dari Raja Nebukadnezar sampai kepada Raja Darius. Selama sekian tahun, dan lebih dari itu Daniel ini adalah seorang yang istimewa. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 6, Daniel itu di dalam kutipan, saya membaca satu kutipan, Daniel bersinar di antara kedua, karena dia ditempatkan di 3 pemimpin besar. Dia bersinar di antara 2 pemimpin lainnya. Kenapa? Karena dia memiliki semangat yang luar biasa. Daniel memiliki sikap yang baik dalam pekerjaan dan dalam kehidupannya yang menjadikannya sasaran kecemburuan. Ini seringkali terjadi di dewasa ini juga kan. Kecemburuan bukan oleh karena kegagalan, tapi oleh karena kebaikan. Lebih daripada itu disebutkan di ayat, sungguh luar biasa orang buangan ini tetapi memiliki kredibilitas, integritas hidup yang tinggi. Raja ingin mengangkat dia lebih daripada 2 sahabatnya yang pada akhirnya menambah kecemburuan
dari kedua sahabatnya yang pada akhirnya merencanakan satu tindakan yang mau menjatuhkan Daniel. Mungkin kita juga mengalami hal seperti ini di dalam dunia pekerjaan kita. Kita melakukan yang baik, sahabat-sahabat yang tidak bisa, sehingga ada usaha-usaha untuk apa? Istilah di Indonesia pembulian. Saudara-saudaraku, niat iri hati daripada sahabat-sahabatnya ini, mereka tidak mendapati kesalahan dari Daniel di dalam pekerjaan. Yang mereka dapati yang bisa menggagalkan dia adalah dari segi imannya. Saudara-saudara, ini pelajaran yang penting bagi kita. Kita ditempatkan di dunia di mana kita ada saat ini di Amerika dengan berbagai persaingan yang luar biasa. Tapi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, pengalaman Daniel boleh menjadi pengalaman kita. Di dalam situasi apapun, ia tetap mempertahankan keyakinannya, kesetiaannya kepada Tuhannya. Lebih daripada apapun yang ia alami dan dia lakukan di atas dunia ini. Walaupun tantangan yang berat yang dilontarkan atau yang direncanakan oleh sahabat-sahabatnya itu. Saya mau garis bawahi keunggulan Daniel. Tidak didapati kekurangan apapun di dalam pekerjaannya maupun di dalam kepribadiannya oleh karena ketergantungannya kepada Tuhan. Hanya satu hal, hubungan yang akrab dengan Tuhannya membuat ia menang di dalam kehidupannya. Walaupun ada usaha dan tindakan yang dilakukan yang akan mencelakakan Daniel, Daniel tidak pernah undur daripada imannya. Dia tahu apa yang dilakukan oleh sahabat. Ia tahu bahwa raja menandatangani surat itu. Saudara-saudaraku, di ayat 11. Ancaman kematian yang dihadapi oleh Daniel tidak membuat imannya kendor. Tidak membuat kebiasaannya berdoa kepada Tuhan hilang. Malah dikatakan demi didengar oleh Daniel bahwa surat itu telah ditandatangani. Ia pergi ke ruang di mana biasa ia berdoa. Ia tetap berdoa dengan pintu yang terbuka. Ia berdoa tidak sembunyi-sembunyi. Karena ia lebih setia kepada Tuhannya daripada Daniel. Pena Ilham mengomentari di dalam Para Nabi dan Raja halaman 315 menyebutkan begini. Begitulah Nabi Daniel dengan berani namun dengan tenang dan rendah hati memaklumkan bahwa tidak ada kuasa apapun, bahkan ancaman kematian yang membatasi hidupnya, jiwanya dengan Allahnya. Dikelilingi oleh situasi yang membahayakan, dikelilingi oleh agama yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kesetiaannya tetap bercahaya. Suatu teladan yang pantas mengenai keberanian, kesetiaan bagi kita sebagai orang Kristen. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan seterusnya mengatakan,
Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, saudara-saudara dan saya berada di gelanggang pertandingan yang terbuka, yang dilihat oleh semua orang. Lalu kalimat ayat itu mengatakan, semua peserta turut berlari. Menggambarkan ini, Paulus mungkin seorang atlet ya. Atletik, tapi di sisi lain dia katakan aku bertinju tapi bukan sembarang meninju. Apakah dia juga tinju? Tetapi ini mau menggambarkan bahwa umat-umat di dalam segala zaman di dalam pertandingan. Di dalam pertandingan dunia hanya satu saja yang menerima juara. Tetapi ayat ini mengatakan, tetapi tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi saudara-saudara, bagi kita di dalam pertandingan iman untuk mencapai mahkota kehidupan dikatakan, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Di Ungklap kita kependetaan kan sering ada pertemuan 5 perguruan tinggi perguruan tinggi, contohnya Teologia, Ungklap, UKIT, Parakletos, apalagi ya yang ada di Tomohon ini. Saudara-saudara, saya pernah menjuarai 5 fakultas ini, juara 1 jalan cepat. Wah, luar biasa mendapatkan satu penghargaan jalan cepat. Saya masih di Ungklap, so hilang ini medali. Nggak tahu lagi di mana ini penghargaan yang diberikan. Karena Alkitab ini katakan itu mahkota yang fana. Hanya satu yang juara, banyak yang ikut, satu saja yang memperoleh hadiah. Tetapi ketika seseorang berlari begitu rupa kata Paulus, mahkota kehidupan. Mari kita kembali kepada Daniel. Ketika ia menghadapi ancaman kematian, disebutkan bahwa Daniel tidak menghindar atau menyembunyikan diri. Atau Daniel tidak menentang keputusan raja. Bisa saja ia datang kepada raja. Aku bukan begitu. Ia terus-menerus melayani Tuhannya dengan baik dan benar. Dan terus-menerus melakukan tanggung jawabnya sebagai petinggi negara tanpa ada cacat celah sekalipun. Saudara-saudara, kalau kita dalam situasi itu, dipersalahkan bukan oleh karena salah kita, dan telah dijatuhi hukuman, kira-kira apa yang kita lakukan? Bayangkan Daniel di dalam penantian 30 hari ini, ya, undang-undang yang dilakukan. Daniel tetap eksis di dalam kerohaniannya. Wahyu pasalnya yang kedua ayat 10, hendaklah kamu setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pengalaman Daniel, dia hanya menyerahkan persoalan itu ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak berusaha untuk membela diri. Dia tidak memberontak. Dia tidak mengeluhkan pada Raja Darius, tetapi yang ia utamakan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkarya di atas persoalannya. Kita pun demikian, saudaraku. Utamakan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Carilah Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam doa yang sungguh-sungguh, karena doa adalah kemenangan kita.
Dan ketika doa memberikan jaminan, melindungi, oleh karena melalui Tuhan tentunya yang kita percayai, yang dapat mengatasi segala persoalan kita, maka kita akan dikuatkan. Orang yang bertahan sampai kesudahan akan apa? Selamat. Matius pasalnya yang ke-24 ayat 13. Ada kalimat mengatakan, terus berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Tetaplah berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Paulus di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 18, berdoalah setiap waktu. Seringkali ini ditanyakan, kira kalau kita membandingkan dengan Daniel, mana yang lebih banyak berdoa, kita atau Daniel? Daniel Alkitab menyebutkan 3 kali kan? Kalau saudara-saudara berapa kali? Banyak kali? Doa bangun pagi, apalagi? Sampai doa mau tidur. Berapa kali kira-kira? Saudara boleh hitung berapa kali kita berdoa. Doa makan, mau keluar, mau pergi pekerjaan, pulang, mau jalan, selamat dalam perjalanan. Kita mungkin akan, saya ini lebih banyak dari Daniel ini. Jangan lupa komentar menyebutkan di dalam pena ilham, dan Daniel berdoa 3 kali ini adalah doa yang khusus. Itu juga yang dilakukan oleh Yesus, doa yang khusus. Pagi-pagi buta, sebelum fajar menyingsing. Bahkan Yesus berdoa semalam-malaman. Bukan doa, Tuhan berkati makanan kami hari ini. Tuhan berikanlah kami keberhasilan dalam pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Tetapi adalah doa yang khusus agar supaya kehidupan kita sanggup menang di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, teristimewa di dalam ujian iman kita. Bukan doa yang biasa-biasa saja, atau doa yang rutin saja. Karena janji Tuhan itu pasti bagi setiap orang yang menang ini. Di dalam buku In Heavenly Places menyebutkan, setiap janji dalam firman Allah itu diperuntukkan bagi Anda. Kalimat selanjutnya mari kita perhatikan. Dalam doa-doa kita sampaikanlah janji-janji firman itu, dan dengan iman tuntutlah janji-janjinya. Lagu lama ya yang sering kali mungkin kita nyanyikan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai apa? Selama-lamanya. Pertanyaan bagi kita, kenapa saya harus meminta? Adalah yang memberikan petunjuk bagi kita agar supaya kita menyatakan, saya memang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kalimat selanjutnya disebutkan, firman Allah adalah jaminan bahwa jika Anda meminta dengan iman, maka Anda akan menerima semua berkat rohani. Seperti yang saya sebutkan dalam pelajaran sekolah sahabat Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi apa? Semua keperluanmu. Semua. Menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Makanya kalimat selanjutnya di dalam buku tadi, In Heavenly Places, teruslah meminta dan Anda akan menerima lebih daripada apa yang Anda minta dan pikirkan. Wah, luar biasa saudara-saudara. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Dan Tuhan mengetahui apa keperluan kita. Bahkan kan kalimat mengatakan sebelum kita berdoa juga Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan.
Kita kembali lagi kepada Daniel. Daniel tidak berdoa kepada Tuhan, bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Kenapa saya harus menghadapi persoalan seperti ini Tuhan? Kita tahu juga kisah Ayub kan? Alkitab mencatat, sampai pada saat itu Ayub tidak berdosa sekalipun termasuk di dalam kata-kata dan hati. Hidupkanlah kehidupan doa. Karena kutipan mengatakan bahwa doa adalah bagaikan nafas di dalam buku Step to Christ. Bagaikan nafas kehidupan kita. Doa adalah ketika kita berbicara kepada Tuhan seperti kepada manusia. Doa adalah membuka kunci surga yang Tuhan telah siapkan untuk curahkan berkat pada kita. Mari kita kembali lagi kepada Daniel pasal 6. Di dalam segala persoalan Daniel yang ia hadapi, ancaman kematian sekalipun, ia tetap memilih setia kepada Tuhan daripada perintah manusia. Ia tetap memilih Tuhan daripada perintah manusia. Kisah pasal 4 ayat 19, ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan juga dalam yang mirip dengan apa yang dihadapi oleh Daniel. Mempertahankan iman adalah pilihan mereka, sehingga Alkitab mencatat, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Atau taat kepada di dalam ayat yang lain, Kisah pasal 5 ayat 29, Rasul juga berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada perintah manusia. Saudara dan saya saat ini mungkin ya kita belum merasakan satu tekanan-tekanan yang berat untuk mempertahankan iman kita. Namun cepat atau lambat nubuatan mengatakan kita akan menghadapi tekanan yang lebih berat untuk mempertahankan akan keyakinan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Kalau kita hari demi hari sudah jatuh di dalam perkara-perkara yang kecil, kita tidak akan bertahan di dalam perkara-perkara yang besar. Alkitab mengatakan, jikalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu juga akan setia di dalam perkara yang besar. Tetapi kalau kamu tidak setia dalam perkara kecil, kamu juga tidak akan kuat di dalam perkara yang besar. Ujian kecil hari demi hari yang kita hadapi dan pada akhirnya kita menang oleh karena Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudusnya yang memampukan kita, oleh karena kita menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan itu. Kita akan mendapatkan. Oleh karena bagi kita saat ini adalah seperti yang dituliskan di dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tidak ada ruang seperti ini mengatakan, kita seringkali dengar, dan saya seringkali juga dengar kalimat ini. Yang penting Advent. Pernah dengar kalimat ini? Ada yang mengatakan yang penting Advent. Kita bukan itu, bukan yang penting Advent. Bukan juga yang penting saya masuk gereja. Dan hal-hal yang lain. Tetapi tekun. Artinya kalau kita mau setia, memang setia betul-betul. Jangan setia setengah-setengah.
Dan yang menjadikan itu terjadi dalam kehidupan kita, kembali saya mau tekankan, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap saat. Menyerahkan segenap persoalan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kita. Di dalam doa. Tadi malam yang hadir di Maranatha setelah saya selesai berbicara ada yang datang. Pendeta, sebenarnya saya datang ini dalam beban. Ya, katakan dalam beban. Tapi setelah firman Tuhan saya merasa lega. Karena rupanya adalah mudah aja kata firman Tuhan. Hanya simple aja. Surrender all to God. Serahkan persoalan kepada kita. Dan percayalah kepadanya. Ya kan? Ayat tadi kan Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepadanya, percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Biarlah yang Tuhan yang berkata dalam kehidupan kita. Bukan kitalah yang mengatur Tuhan. Dan kembali, kunci kemenangan itu adalah berdoa, menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara-saudara. Satu kutipan di dalam renungan pagi yang dulu menyebutkan begini. Setan tidak takut walaupun kita rajin ke gereja. Setan tidak takut kalau kita tahu Alkitab. Pakar. Yang paling ditakuti setan adalah ketika umat Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh, tulus hati kepada Tuhan. Anggota saya di Solo, seorang ibu, dia memberikan kesaksian. Ini lucu sedikit kesaksiannya. Ia datang ke gereja tapi yang antar dia setan. Sudah percaya ini terjadi, saudara. Yang antar dia ke gereja setan. Cuma dia katakan, pendeta, setan tidak berani masuk gereja. Dia tunggu saya di pagar. Dia saksikan, saudara-saudara. Ya, ada istilahnya banyak pegangan-pegangan kan. Dia tunggu kalau sudah pulang gereja, dia antar saya ke rumah. Satu lagi saudara pengalaman. Kita tahu pengalaman di Indonesia beberapa waktu yang lalu adalah peristiwa tentang santet, bukan? Satu kali, seorang pendeta gereja Masih Advent Hari ke-7 yang ia adalah pernah ketua konferensi Jawa Timur, diundang di Jogja. Dia diundang di Jogja di dalam pertemuan ahli-ahli tadi. Pakar-pakar yang suka santet orang. Dia hadir. Lalu pemimpinnya mendekati pendeta. Lalu dia katakan kepada pendeta Wagiran, Pak pendeta itu kuat. Karena tidak bisa ditembus katanya. Tidak bisa ditembus. Tapi bisa saja satu kali kelak pendeta saya akan kalahkan. Oh, bagaimana mau kalahkan? Saya akan cari celah di mana satu saat sedikit pun pendeta tidak ada hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu jangan memberikan ruang sedikit pun kita dengan Tuhan. Setiap saat kita harus ada hubungan dengan Tuhan melalui doa kita. Karena mujizat doa itu nyata. Ketika Daniel sedang berdoa dan didapati dia sedang berdoa. Dan diberitahukan kepada raja bahwa Daniel melanggar undang-undang ini. Memang
pada akhirnya raja menyadari bahwa dia telah terjebak. Tapi apa boleh buat, undang-undang yang telah ditandai oleh raja tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa. Saudara-saudara, apakah kita sudah pernah seperti Daniel? Orang kafir mendoakan kita? Hanya Daniel. Bahkan raja berpuasa untuk Daniel. Dan raja dikatakan tidak mau dihibur, dia tidak bisa tidur semalam-malaman. Berdoa dengan kalimat yang luar biasa yang ia sampaikan kepada Daniel. Semoga Allahmu yang engkau sembah akan menyelamatkan engkau. Wah, luar biasa saudara-saudara. Kita biasa memohon doa kepada pendeta, tua-tua jemaat, saudara-saudara semua. Tetapi ini Daniel didoakan tanpa diminta, raja mendoakan dia. Karena raja berusaha untuk menyelamatkan dia, tetapi oleh karena undang-undang yang tidak bisa dirubah, raja tidak bisa. Dan hanya yang dilakukan oleh raja hanyalah mendoakan Daniel. Sudah bisa bayangkan orang luar mendoakan, kita tidak berdoa. Orang kafir mendoakan, yang tidak percaya Tuhan mendoakan, kita tidak berdoa. Ironi bukan? Ironi. Alkitab selanjutnya menyatakan pagi-pagi buta dengan suara yang sayu raja datang mendekati Daniel dan berseru, Daniel, apakah Allahmu sudah sanggupkah ia menyelamatkan engkau? Daniel menyatakan, karena ragu-ragu ini, raja ini jangan-jangan Daniel ini sudah mati, akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus, kata pewahyu. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaan sampai kesudahannya, kepadanya akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan dituliskan namaku. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Yang terakhir, Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Itulah kerinduan daripada Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Saudara-saudara, marilah kita mempertahankan kemenangan yang Yesus telah karuniakan kepada kita. Dan jangan lupa, untuk mendapatkan kemenangan, Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya mengawal kita. Saya ulangi, Ia mengawal kita sampai kesudahan. Karena kerinduannya agar supaya kita diselamatkan dalam kerajaannya. Mari kita pertahankan keselamatan kita yang telah dikaruniakan, yang Allah telah berikan kepada kita melalui kematian Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita di atas dunia ini dan sampai di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Yesus, amin.